Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Diva Aurel Melantri dari program studi Ilmu Pemerintahan kelas C2. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono IX terhadap modernisasi birokrasi politik di Keraton Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan menganalisis gaya kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono IX, pengaruhnya terhadap proses modernisasi birokrasi Keraton Yogyakarta, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam menyelaraskan nilai-nilai tradisional keraton dengan tuntutan pemerintahan modern. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai pemaparan penelitian ini. Keraton Yogyakarta Hadingrat merupakan institusi politik dan budaya yang mampu bertahan dari arus perubahan zaman. Pada masa kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono IX tahun 1940 hingga 1988, keraton berhasil beradaptasi dengan sistem pemerintahan modern tanpa kehilangan identitas budayanya. Sultan Hamengkubuwono IX memiliki latar belakang pendidikan barat di Universitas Leiden, Belanda, tetapi tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Jawa. Perpaduan tersebut melahirkan gaya kepemimpinan yang progresif, demokratis, dan berorientasi pada rakyat, yang tercermin dalam filosofi takhta untuk rakyat. Di bawah kepemimpinannya, keraton mengalami perubahan dalam birokrasi politik. Salah satu kebijakan pentingnya adalah Amanat 5 September 1945 yang menyatakan Yogyakarta menjadi bagian dari NKRI. Keputusan ini menunjukkan komitmen beliau untuk mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan monarki. Namun, modernisasi tersebut menghadapi berbagai tantangan seperti menjaga keseimbangan antara tradisi keraton dan tuntutan birokrasi modern, serta peran ganda sultan sebagai pemimpin adat dan pejabat negara. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji pengaruh gaya kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono IX terhadap modernisasi birokrasi politik di Keraton Yogyakarta serta upayanya dalam menyelaraskan tradisi dan modernitas. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini memiliki 3 rumusan masalah. Pertama, bagaimana karakteristik gaya kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono IX? Kedua, bagaimana pengaruh kepemimpinan beliau terhadap modernisasi birokrasi politik di Keraton Yogyakarta? Ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi dalam menyinergikan tradisi keraton dengan sistem pemerintahan modern? Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis gaya kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono IX, mengkaji pengaruh kepemimpinannya terhadap transformasi birokrasi keraton, serta mengidentifikasi tantangan dalam mengintegritaskan nilai-nilai tradisional dengan tuntutan modernisasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai kepemimpinan transformasional dan modernisasi institusi tradisional. Sementara secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam upaya pelestarian budaya yang adaptif terhadap perubahan zaman serta menjadi contoh model kepemimpinan yang inklusif dan berorientasi kepada pelayanan masyarakat. Pada penelitian ini, saya menggunakan 3 penelitian terdahulu yang relevan sebagai landasan kajian. Penelitian pertama dilakukan oleh Gunawan Sridiatmiko tahun 2019 yang membahas keteladanan dan biografi sosial Sultan Hamengkubuwono IX. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sultan Hamengkubuwono IX merupakan sosok yang demokratis dan inklusif, serta berperan sebagai agen transformasi dalam perubahan masyarakat dari sistem tradisional menuju modern. Penelitian kedua dilakukan oleh Dia Rohman Nugraha tahun 2019 yang mengkaji nilai-nilai kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono IX berdasarkan buku Takhta untuk Rakyat. Penelitian tersebut menemukan bahwa karakter kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono IX ditandai oleh sikap rendah hati, pengabdian kepada rakyat, serta keberanian dalam mengambil keputusan strategis. Penelitian ketiga dilakukan oleh Trisiwi dan rekan-rekan pada tahun 2020 yang membahas pemikiran Sultan Hamengkubuwono IX terhadap NKRI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sultan Hamengkubuwono IX memiliki peran penting dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia melalui filosofi takhta untuk rakyat, serta dukungannya terhadap integrasi Yogyakarta ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian saya berfokus pada kondisi internal Keraton Yogyakarta, khususnya bagaimana gaya kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono IX mempengaruhi proses modernisasi birokrasi politik di lingkungan keraton. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji berbagai tantangan yang muncul dalam menyelaraskan nilai-nilai tradisional keraton yang bersifat sakral dengan tuntutan administrasi dan birokrasi modern yang lebih formal dan rasional. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan perspektif baru mengenai bagaimana sebuah institusi tradisional dapat bertransformasi dan tetap relevan di era modern tanpa kehilangan identitas budayanya.
Pada penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori kepemimpinan dan kepemimpinan transformasional. Secara umum, kepemimpinan dipahami sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi individu maupun kelompok dalam mencapai tujuan tertentu. Penelitian ini secara khusus menggunakan konsep kepemimpinan transformasional yang dikemukakan oleh James McGregor Barnes dan Bernard Bass. Menurut Bass, terdapat 4 dimensi utama kepemimpinan transformasional, yaitu idealis influence atau keteladanan, inspirational motivation atau kemampuan memberikan visi dan motivasi, intellectual stimulation atau kemampuan mendorong inovasi, serta individualist consideration atau perhatian terhadap kebutuhan individu. Teori kedua yang digunakan adalah teori modernisasi institusi. Menurut Huntington dan Weber, modernisasi merupakan proses perubahan organisasi dari sistem yang bersifat tradisional menuju sistem yang lebih rasional, profesional, dan terstruktur. Dalam konteks Keraton Yogyakarta, modernisasi tidak berarti menghilangkan tradisi, tetapi menyesuaikan sistem birokrasi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan konsep nilai budaya dan kekuasaan Jawa. Dalam budaya Jawa, kekuasaan memiliki dimensi sakral dijaga oleh paugeran atau aturan adat yang diberikan. Namun, di bawah kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono IX, nilai-nilai tersebut diberikan makna baru melalui filosofi tahta untuk rakyat, sehingga tradisi tetap terjaga tetapi dapat berjalan selaras dengan sistem pemerintahan modern. Kepemimpinan transformasional Sultan Hamengkubuwono IX berperan sebagai faktor utama yang mendorong perubahan organisasi di lingkungan Keraton Yogyakarta. Melalui visi, inovasi, dan kemampuan beradaptasi, beliau melakukan modernisasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Namun, proses modernisasi tersebut tidak dilakukan dengan menghilangkan budaya Jawa, melainkan dengan tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional seperti paugeran dan filosofi tahta untuk rakyat. Dengan demikian, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa kepemimpinan transformasional Sultan Hamengkubuwono IX menjadi faktor penting yang memungkinkan Keraton Yogyakarta mengalami modernisasi tanpa kehilangan identitas budayanya. Setelah menjelaskan landasan teori yang digunakan sebagai dasar analisis, selanjutnya saya akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur atau studi kepustakaan. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian dokumen, buku, dan berbagai literatur yang relevan tanpa melakukan pengambilan data secara langsung di lapangan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari buku Tahta untuk Rakyat, Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengkubuwono IX, karya Atma Kusuma, yang menjadi sumber utama dalam menganalisis gaya kepemimpinan, nilai pelayanan, dan kebijakan modernisasi Sultan Hamengkubuwono IX. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, serta buku-buku yang berkaitan dengan teori kepemimpinan dan modernisasi birokrasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, yaitu dengan mengumpulkan, mencatat, dan menelaah berbagai dokumen, arsip, buku, serta literatur yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari 3 tahap, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Setelah menjelaskan metode penelitian yang digunakan, selanjutnya saya akan memaparkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai gaya kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono IX serta pengaruhnya terhadap modernisasi birokrasi politik di Keraton Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa gaya kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono IX merupakan perpaduan antara 4 karakter utama, yaitu demokrasi egaliter, transformasional, populistik, dan karismatik. Pertama, gaya kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono IX, yaitu gaya demokratis egaliter, terlihat dari upaya beliau mengurangi sekat-sekat feodal di lingkungan keraton. Sultan memberikan ruang yang lebih terbuka bagi masyarakat, serta menempatkan hubungan yang lebih setara antara pemimpin dan rakyat. Kedua, gaya transformasional terlihat dari kemampuannya membawa perubahan besar dalam institusi keraton. Salah satu contohnya adalah Amanat 5 September 1945 yang mengintegrasikan Kesultanan Yogyakarta ke dalam Republik Indonesia, serta dukungannya terhadap pendidikan melalui penyediaan fasilitas bagi awal berdirinya UGM. Ketiga, gaya populistik ditunjukkan melalui keberpihakan beliau kepada rakyat kecil. Contoh yang paling menonjol adalah pembangunan selokan Mataram yang tidak hanya berfungsi sebagai irigasi, tetapi juga membantu melindungi masyarakat Yogyakarta dari kerja paksa Romusa pada masa pendudukan Jepang. Dan keempat, yaitu gaya karismatik, tercermin dari integritas dan pengorbanan beliau ketika Yogyakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia. Sultan Hamengkubuwono menggunakan sumber daya pribadi keraton untuk membantu operasional pemerintahan tanpa mengharapkan imbalan.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana gaya kepemimpinan tersebut berpengaruh terhadap proses modernisasi, birokrasi, dan politik di Keraton Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian, gaya kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono IX memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap proses modernisasi birokrasi politik di Keraton Yogyakarta. Dari sisi demokrasi egaliter, beliau berhasil mengurangi struktur feodal yang kaku dengan menempatkan aparatur berdasarkan kemampuan dan profesionalitas, bukan berdasarkan keturunan atau status kebangsawanan. Salah satu contohnya adalah penghapusan tradisi laku dodok yang dianggap tidak lagi sesuai dengan kebutuhan birokrasi modern. Dari sisi transformasional, Sultan melakukan perubahan mendasar pada fungsi keraton, dari kerajaan tradisional menjadi bagian dari sistem pemerintahan Republik Indonesia. Beliau juga melakukan reorganisasi birokrasi dengan memisahkan urusan internal keraton dan urusan pemerintahan Republik, sehingga tata kelola menjadi lebih efektif dan rasional. Dari sisi populistik, filosofi tahta untuk rakyat mengubah orientasi birokrasi yang sebelumnya berpusat pada kepentingan raja menjadi birokrasi yang lebih berfokus kepada pelayanan masyarakat. Hal ini mendorong pemerintahan yang lebih responsif, inklusif, dan dekat dengan kebutuhan rakyat. Sementara itu, untuk kepemimpinan karismatik, Sultan menjadi faktor yang penting dalam menjaga stabilitas selama proses perubahan. Kepercayaan masyarakat dan elit keraton terhadap integritas beliau membuat berbagai kebijakan modernisasi dapat diterima dengan tanpa menimbulkan konflik yang besar. Meskipun modernisasi tersebut berhasil dijalankan, prosesnya tidak berlangsung tanpa hambatan. Oleh karena itu, pada bagian berikutnya, saya akan menjelaskan berbagai tantangan yang muncul dalam mensinergikan tradisi keraton dengan sistem pemerintahan modern. Tantangan pertama adalah benturan antara birokrasi feodal dan meritokrasi modern. Sebelumnya, kedudukan seseorang banyak ditentukan oleh keturunan dan loyalitas kepada keraton. Namun, sistem modern menuntut profesionalitas dan kompetensi. Untuk mengatasi hal ini, diterapkan sistem birokrasi ganda atau hybrid system, yaitu memisahkan urusan adat dan urusan publik sehingga tradisi tetap terjaga, tetapi administrasi dapat berjalan secara profesional. Tantangan kedua adalah dualisme peran sultan, yaitu sebagai pemimpin adat sekaligus kepala pemerintahan daerah. Di satu sisi, beliau harus menjaga nilai dan tradisi keraton, tetapi di sisi lain juga harus menjalankan prinsip-prinsip pemerintahan modern yang rasional dan berbasis hukum. Karena itu, sultan berperan sebagai jembatan yang menghubungkan legitimasi budaya dengan kebutuhan birokrasi modern. Tantangan ketiga adalah ketegangan antara hak istimewa aristokrat dan pemerataan sosial, khususnya terkait pengelolaan aset tanah keraton. Sultan harus menyeimbangkan kepentingan keluarga keraton dengan kebutuhan masyarakat luas, sehingga reformasi dan pemanfaatan aset dapat dilakukan tanpa menimbulkan konflik yang besar. Tantangan keempat adalah protokol keraton yang kaku, yang seringkali kurang sesuai dengan tuntutan efisiensi birokrasi modern. Untuk mengatasinya, Sultan melakukan penyederhanaan tata krama tertentu, termasuk menghapus kewajiban laku dodok dalam urusan pemerintahan, sehingga komunikasi menjadi lebih efektif tanpa menghilangkan nilai kesopanan budaya Jawa. Dari temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa keberhasilan modernisasi Keraton Yogyakarta tidak hanya ditentukan oleh perubahan sistem, tetapi juga oleh kemampuan Sultan Hamengkubuwono IX dalam menyeimbangkan tradisi dan modernitas secara harmonis. Dengan pendekatan yang adaptif, beliau mampu mempertahankan identitas budaya keraton sekaligus memenuhi tuntutan pemerintahan modern. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Sultan Hamengkubuwono IX menerapkan kombinasi gaya kepemimpinan demokratis egaliter, transformasional, populistis, dan karismatik. Kombinasi gaya kepemimpinan tersebut menjadikan beliau mampu membawa perubahan besar di Keraton Yogyakarta tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya yang telah mengakar. Pengaruh kepemimpinan beliau terlihat pada keberhasilan modernisasi birokrasi politik di keraton melalui pengurangan praktik feodal, penerapan tata kelola yang lebih profesional, pemisahan urusan keraton dan pemerintahan publik, serta penguatan orientasi pelayanan masyarakat melalui filosofi tahta untuk rakyat. Modernisasi tersebut juga diperkuat oleh legitimasi moral dan kepercayaan masyarakat terhadap Sultan Hamengkubuwono IX. Dalam prosesnya, modernisasi tidak berjalan tanpa tantangan. Terdapat berbagai hambatan seperti benturan antara tradisi dan meritokrasi modern, dualisme peran sultan sebagai pemimpin adat dan pejabat negara, persoalan pengelolaan aset keraton, serta protokoler tradisional yang kurang sesuai dengan kebutuhan birokrasi modern. Namun, melalui berbagai strategi adaptif, tantangan tersebut dapat dikelola tanpa menghilangkan identitas budaya keraton.
Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa modernisasi institusi keraton atau tradisional dapat berjalan secara harmonis apabila didukung oleh kepemimpinan yang adaptif, visioner, dan mampu menyeimbangkan antara pelestarian budaya dengan tuntutan perubahan zaman. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena sebagian besar data bersumber dari buku Takhta untuk Rakyat, sehingga cakupan data yang digunakan relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif dan instrumen survei yang lebih luas agar dapat mengukur secara lebih objektif pengaruh gaya kepemimpinan terhadap modernisasi birokrasi serta dampaknya terhadap efektivitas pemerintahan dan kepuasan masyarakat. Selanjutnya, saya paparkan dari daftar pustaka yang sudah saya gunakan selama melakukan penelitian tersebut. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatiannya telah menyaksikan hasil video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.